Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Garis keturunan yang kuat seperti tanah suci sangatlah berpengaruh. Namun, fondasinya yang dipengaruhi oleh akademisi baru namun tidak ada tanggapan. Generasi mendatang masih menganggap ini tidak masuk akal. Akan tetapi, Duality Master memang eksistensi yang tak masuk akal. Hari pertama merupakan momen luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Semua Eight Desolate Chest terpengaruh oleh momen ini. Dewa Dao Apricot secara pribadi datang dengan kitab suci yang tak tertandingi sebagai hadiah. Terlebih lagi, para leluhur dan eksistensi terkuat di Eight Desolate Chest akhirnya tiba dengan membawa hadiah juga. Sekte Abadi Sejati, Gunung Abadi Primal, Sekolah Pedang, Sekte Benar, Klan Yang Murni, Negara Raungan Singa, 8 Kerajaan Timur Liar, Kota Leluhur. Raksasa-raksasa yang telah mendominasi sebelumnya datang untuk merayakan. Pertemuan para penguasa ini tak tertandingi dalam sejarah. Bahkan pengobatan para penguasa jalan pun tidak memiliki kemewahan dan dampak yang sama. Lebih jauh lagi, hadiah yang mereka bawa sangat luar biasa, senjata dan artefak yang sangat penting, cukup untuk menggemparkan dunia. Selain itu, leluhur terkuat dari Tanah Suci Buddha secara pribadi memimpin murid-murid kesayangannya untuk merayakan pembukaan dualitas. Tentu saja, dia juga membawa hadiah. Hal seperti itu tetap menjadi misteri. Duality Master tidak melakukan apapun kecuali mengambil alih wilayah Tanah Suci untuk akademisnya. Namun, Buddha Holy Ground tidak membalas sedikit pun dan malah membawa hadiah untuk acara tersebut. Legenda tak pernah berakhir di sana. Duality Master memberikan pelajaran pertama untuk upacara pembukaan. Siapakah yang hadir? Penguasa Dao Apricot, leluhur kuno, Dewa Pedang. Mereka adalah tokoh terkuat di era tersebut, tetapi mereka tetap ingin mendengarkan ceramah. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah kelas paling bergengsi yang pernah ada. Hanya penguasa surgawi yang memenuhi syarat untuk berada di sana. Sejarah yang luar biasa ini meletakkan fondasi yang tak tergoyahkan bagi Duality Academy. Akademi ini bukanlah akademi tertua di Eight Desolate Chest, tetapi pernah menjadi yang paling terkenal. Masa kini tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu ketika Duality Master masih ada. Meski demikian, pengaruhnya masih ada. Selain itu, tempat ini juga telah menghasilkan banyak jenius termasuk beberapa penguasa Dao. Misalnya, penguasa Dao ketiga dari Tanah Suci, Diana. Saya belajar di akademi terlebih dahulu sebelum memasuki Gunung Suci. Penguasa Dao tiga kebenaran juga dipelajari di akademis sebelum berkembang. Murid terkenal lainnya adalah penguasa Dao pemakan surga yang menghidupkan kembali kebenaran di hari kemudian sebagai penguasa Dao kedua. Raites dan Buddha Holy Ground memiliki persaingan yang tiada henti dalam sejarah dan akademis memiliki pengaruh pada keduanya. Bagaimana dengan penguasa surgawi? Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Jangan bahas yang dari periode sebelumnya. Yang paling terkenal dan terkuat saat ini adalah Matt Blade. Ia belajar di akademi saat masih muda dan kemudian menciptakan seni pedang yang unik. Ia menyapu bersih 8 Desolace dan membuktikan keunggulannya. Secara keseluruhan, baik dulu maupun sekarang, Duality Academy masih dihormati oleh para petualang. Para jenius terhebat tidak berani bersikap sombong saat berdiri di depan gerbangnya. Mereka tahu bahwa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Apricot Dao Lord dan yang lainnya yang telah mendengarkan ceramah di sini. Sebelumnya, Li Qiye tiba sambil menunggangi Lil Black. Ia tersenyum sambil melihat pemandangan yang terdiri dari gunung-gunung besar dan sungai-sungai yang indah. Beberapa puncak menjulang ke langit dengan air terjun yang mengalir deras. Paviliun dan bangunan tersebar di seluruh area. Puncak mungkin hanya memiliki satu paviliun di puncaknya. Gunung lain mungkin memiliki bangunan yang dibangun di sekitarnya. Jembatan yang menghubungkan gunung-gunung ini. Akademi itu hanya memiliki wilayah seluas 10.000 juta sehingga para siswanya ada di mana-mana. Mereka mengendarai tunggangan atau pedang terbang. Faktanya, kemakmuran dan kemakmuran ini juga dapat ditemukan di seluruh metropolis. Itulah sebabnya ini adalah wilayah emas Tanah Suci Buddha. Dualitas. Kata lelaki kamu itu, gambaran masa lalu yang jelas muncul kembali dalam pikirannya. Ini akademi terbesar di Eight Desolace.
Fan Bai menatap tajam. Fan Bai tentu saja bukan satu-satunya yang terpengaruh oleh suasana megah di sini. Hampir semua orang yang baru pertama kali datang merasakan hal yang sama. Cukup banyak. Lelaki tua itu tersenyum, tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu, tetapi masih memiliki sekitar 100.000 siswa. Dinasti-dinasti selalu mengirim pangeran dan keturunan mereka ke akademisi juga. Ayo masuk. Li Qiye tersenyum dan melangkah maju bersama Lil Black. 100.000 adalah angka yang sering dikutip ketika berbicara tentang dualitas. Namun, beberapa orang menganggap bahwa ini adalah perkiraan yang terlalu rendah. Seseorang tidak perlu berasal dari Tanah Suci Buddha untuk bergabung dengan akademi. Siapapun dari 8 Desoles dapat mencobanya tanpa menghadapi prasangka. Selain itu, tempat ini juga tidak melarang pengunjung. Bahkan manusia biasa pun bisa datang ke sini untuk berwisata. Ini adalah salah satu aspek terbaiknya. Coba pikirkan, banyak manusia menganggap sekte besar sebagai sesuatu yang tidak terjangkau. Kultivator biasa diperlakukan seperti dewa sehingga manusia tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti itu. Akademi lain memiliki faktor yang sama. Hal ini tidak berlaku untuk dualitas. Selama seseorang bisa sampai di sini, mereka bisa masuk dengan bebas. Hal ini menambah jumlah orang yang saat ini hadir di akademi, menambah kemeriahannya. Manusia akhirnya membangun kota-kota di kaki gunung. Ribuan manusia tinggal di sana dan semakin bertambah. Tidaklah aneh melihat siapapun dari ras manapun di duality. Namun, kelompok Li Qiye menarik perhatian khusus. Bukan karena Fan Bai atau pelayanmu itu, hanya Li Qiye. Itu tidak ada hubungannya dengan ketampanan, hanya muatannya yang unik. Ketika orang-orang penting datang mengunjungi duality, mereka menunggangi naga banjir dan kuda jantan semenanjung. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Masalahnya adalah, Li Qiye sedang menunggangi babi hutan hitam. Dia tampak seperti orang desa, terutama dengan kapak yang tergantung di pinggangnya. Baik pelajar maupun pejalan kaki saling menunjuk jari dan berbisik. Li Qiye memiliki ekspresi yang alami namun Lil Black mengangkat kepalanya dan melengkungkan dadanya, berusaha terlihat menakutkan dan keren. Sayangnya, hal ini justru berdampak sebaliknya. Yang lainnya lucu, beberapa gadis tersenyum diam-diam sambil melihat babi hutan itu. Hampir semua orang menunjuk dan tersenyum ke arah Li Qiye, itu terlalu aneh. Orang-orang menunggangi semua jenis tunggangan menuju dualitas tetapi sangat sedikit yang memilih babi hutan, mungkin hanya Li Qiye. Bukankah dia penebang kayu dari Gunung Binatang 1000? Seorang murid benar-benar mengenali Li Qiye. Penebang kayu apa? Rekan-rekannya belum pernah bertemu Li Qiye sebelumnya. Itu Li Qiye, orang yang menipu banyak orang hingga mati. Murid pertama menjawab, mayoritas tidak pergi ke Myriad Beast Mountains tetapi mereka telah mendengar tentang kejadian di sana. Itu dia, 100.000 ahli tewas karena dia. Yang lain terkejut, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang lebih lama, berpikir bahwa dia hanyalah seorang pemuda biasa, tidak ada yang istimewa darinya. Ditambah lagi, seseorang di alam penakluk juga tidak berarti banyak. Mereka dapat ditemukan di mana saja di duality. Apakah kamu serius? Beberapa orang tetap skeptis, tetapi kisah langsungnya seharusnya dapat dipercaya. Menurut pendapat mereka, seseorang yang mampu menipu 100.000 ahli harus menyerupai iblis atau setidaknya tampak garang. Namun, Li Qiye tampak biasa saja. Mereka bersumpah apakah dia bahkan dapat membunuh satu orang atau tidak. Anak nakal itu berani keluar dari Myriad Beast. Seorang murid bergumam, apakah dia tidak takut musuh akan datang untuk menangkapnya? Mereka akan memotong-motongnya. Dia di sini untuk belajar. Murid lain bertanya-tanya karena dia telah mendengar tentang guru yang ingin merekrut Li Qiye. Tentu saja, bukan itu maksud Li Qiye untuk datang ke sini. Dualitas membentang sejauh 10.000 mil, tetapi kebanyakan orang berlama-lama di sekitar 9 gunung tertentu yang terhubung bersama dalam formasi melingkar. Di tengahnya terdapat puncak utama, lokasi yang didambakan oleh semua siswa. Li Qiye kembali ke puncak ini dan menemukan tempat kosong di puncak lainnya. Ia mengeluarkan pelipisnya dan pelipisnya bersinar, membesar. Ledakan. Pada saat itu juga, kelompoknya menguasai tempat itu. Benar, banyak siswa yang tidak mempercayainya. Meskipun semua orang bisa datang dan pergi, mereka tetap tinggal di bangunan yang sudah ada, tidak ada yang membangun tempat mereka sendiri sebelumnya, terutama di sebelah puncak utama.
Dia tidak meminta izin dari akademisi, hal ini tampaknya tidak masuk akal bagi seluruh siswa. Ngomong-ngomong, apakah dia pikir ini tempat miliknya? Komentar seorang siswa, ingat, guru dualitas melakukan hal ini di Tanah Suci saat itu dengan cara yang mendominasi. Li Qiye mengulangi hal yang sama. Para murid menganggap ini sangat arogan. Beraninya dia meremehkan kita. Yang lain menjadi marah. Seorang murid yang tidak menyukai Li Qiye di pegunungan tercengang, ini bukan pegunungan Myriad Beast, lihat saja, seorang guru akan segera menyuruhnya pergi. Beberapa siswa langsung melaporkan hal ini kepada guru setelah Li Qiye menuliskannya. Para guru menjadi sedikit bingung karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah mereka. Selama jutaan tahun, dinasti datang dan pergi ke Tanah Suci Buddha, hanya dualitas yang mampu bertahan dalam ujian waktu. Tidak ada yang berani menyerang atau menyinggung dualitas, bahkan para penguasa Dao. Saat ini, seorang bocah dari Myriad Beast Mountains bahkan tidak menyambut mereka dan langsung mengambil alih puncak. Akademi akhirnya mengirim wajah yang dikenalnya untuk bertanya kepada Li Qiye, Guru Du. Dia menjadi tamu pertama di kediaman baru mereka. Tuan Muda Li, seperti yang saya katakan sebelumnya di pegunungan, Akademi Dualitas selalu menyambut Anda. Guru Du tertawa dan berkata, bagus. Li Qiye mengangguk sambil tersenyum. Guru Du tidak tahu harus berkata apa karena Li Qiye terlihat begitu acuh tak acuh. Jika dia tidak melihat kejadian itu dengan matanya sendiri, tidak mungkin dia akan percaya bahwa pemuda yang tidak berbahaya ini adalah penyebab pembunuhan. Bolehkah aku memanggilmu keponakan berbudi luhur Li? Karena kamu sekarang adalah murid di sini, aku tahu puncak apa yang kamu inginkan dan aku akan mengaturnya. Katanya, menyiratkan bahwa akademisi akan menyediakan tempat lain untuknya. Tindakannya sejauh ini berdampak negatif pada citra akademis. Selain itu, ia bahkan membiarkan Li Qiye memilih puncak lainnya, ini adalah hal yang sangat murah hati. Namun, Li Qiye tampaknya tidak mengerti maksudnya. Dia mengangguk dan berkata dengan santai, tidak perlu, tempat ini sudah cukup, aku akan tinggal di sini saja. Guru Du tampak sedih. Saya ingin bertanya, leluhur kecil, baru saja datang ke sini dan mengambil alih puncak milik orang lain. Bagaimana kau bisa bersikap begitu acuh tak acuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Apakah ini tempatmu? Kau bisa membangun rumah di manapun yang kau mau. Keponakan virtuos, maukah kau mempertimbangkannya lagi? Guru Anda bersikap sesopan mungkin. Siapapun dari sekte lain pasti akan mengusir Li Qiye. Padahal, itu masih merupakan respon yang ringan. Beberapa orang bahkan mungkin memulai perkelahian karena apa yang dilakukan Li Qiye tidak lebih dari sekadar provokasi langsung. Aku baik-baik saja di sini. Li Qiye menjawab tanpa berpikir dua kali. Guru Du membuka mulutnya tetapi tidak tahu kata-kata yang tepat. Haruskah dia melanggar semua formalitas agar dia mengerti? Baiklah, Tuan Muda lelah karena perjalanan, biarkan dia beristirahat sekarang. Pelayan tua itu memotong pembicaraannya dan menepuk bahunya, lalu dengan lembut mendorongnya keluar. Guru Anda kehilangan kendali karena dorongan itu dan benar-benar berjalan keluar. Hal ini membuatnya gemetar karena sangat kuat. Dia orang penting bukan hanya di metropolis tetapi juga di seluruh Tanah Suci. Ingat, dia sama sekali tidak takut pada pembela senior yang memimpin pasukan besar. Dia tahu bahwa hanya sedikit orang yang dapat melakukan hal itu di wilayah selatan. Pelayan Anda ini salah satunya. Setelah mereka meninggalkan aula, lelaki tua itu melepaskannya dan Guru Du mendapatkan kembali keseimbangannya. Pada pertemuan pertama, lelaki tua itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Kemudian, Li Qiye menjadi pusat perhatian dan dia berhenti memperhatikan lelaki tua itu. Sekarang dia menyadari bahwa lelaki tua ini adalah seorang guru tersembunyi. Maafkan aku, junior ini tidak mengenalimu, senior. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke arah lelaki tua itu. Saya hanya seorang pelayan tua yang bekerja keras untuk Tuan Muda, itu saja. Laki-laki tua itu menggelengkan kepalanya. Guru kamu kehilangan kata-kata lagi. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan lelaki tua itu jauh melebihi dirinya. Tak disangka ada kata yang tepat untuk menggambarkannya. Bagaimana mungkin seorang guru seperti itu bisa menggambarkan dirinya sebagai seorang pelayan tua? Kunjungi novel baru. Jangan ikut campur urusan Tuan Muda. Berita akademis untuk mengabaikan kami.
kata lelaki kamu itu. Saya khawatir akademi ini memiliki beberapa aturan. Guru Du tersenyum kecut. Faktanya, peraturan di sini sangat longgar dibandingkan dengan kekuatan lain. Meskipun demikian, beberapa peraturan tidak dapat dilanggar atau akan terjadi kekacauan di akademis. Ada perpisahan untuk segalanya. Ini salah satunya, jawab lelaki tua itu. Yah, kurasa tidak masuk akal bagi bangsawan muda untuk mengambil alih puncak. Guru Anda berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak punya niat jahat, kalau tidak, kamu tidak akan berdiri di sini sekarang. Sebaiknya kamu mengingatnya, kata lelaki kamu itu. Guru Du merasa sulit untuk menjawab. Meskipun lelaki tua itu bermaksud baik, orang lain akan menganggapnya sebagai ancaman. Tempat ini adalah Duality Academy, kekuatan dan prestisenya tidak diragukan lagi di seluruh wilayah selatan West King. Sekarang, seseorang datang dan benar-benar mengancam seorang guru di wilayahnya. Orang lain akan menganggap orang tua itu gila. Senior, tempat ini adalah dualitas. Guru Du menarik napas dalam-dalam dan tidak marah pada kesombongan dan penghinaan yang merajalela. Saya tahu, tetapi bagi tuan muda kita, tidak ada tempat di dunia ini yang terkecuali. Jawab lelaki tua itu. Guru Du menjadi emosional. Saya menyadari bahwa lelaki tua itu tidak mengancamnya secara pribadi. Kepercayaannya yang mutlak ada pada Li Qiye. Dengan kata lain, Li Qiye tidak peduli dengan dualitas. Adalah hal yang wajar bagi sebagian besar lelaki tua untuk melakukan hal seperti itu. Tapi Li Qiye, dia hanya berada di wilayah penjajah dan ini bukan pegunungan Myriad Beast. Dia tidak memiliki tempat tinggal di tempat ini saat mereka berada di sana. Mungkinkah Li Qiye juga merupakan seorang guru rahasia seperti orang tuanya? Guru Anda berpikir bahwa kemungkinannya rendah. Dia telah memastikan melatih Li Qiye. Metode apa yang dia miliki di sini agar tidak khawatir tentang akademi dualitas? Selain itu, mengapa orang tua ini tunduk pada Li Qiye? Pergilah, jangan ganggu tuan muda. Aku hanya berbicara sedikit karena aku memiliki ikatan dengan dualitas. Sisanya adalah milik kelompokmu. Lelaki Anda mengucapkan tangannya untuk mengusir tamu itu. Guru Du mendapati dirinya keluar dari kuil pada detik berikutnya. Ketika dia pertama kali tiba, banyak siswa menduga bahwa dia akan mengirim kelompok Li Qiye untuk keluar. Mereka menunggu di luar untuk menyombongkan diri. Sayangnya Guru Du pergi begitu saja dan tidak terjadi apa-apa sehingga mereka pulang dengan kecewa. Guru Du baru sadar kembali saat ia kembali ke puncak bernama Rusa Putih. Kenapa aku di sini? Dia menjadi terkejut karena dia kehilangan kendali lagi hanya dengan satu lambaian tangan. Sangat kuat, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya setelah menyadari bahwa ia masih meremehkan lelaki tua itu. Laki-laki itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Ia bahkan tidak bisa mencegah lelaki tua itu bunuh diri. Sekali lagi, keberadaan yang kuat ini bersedia menjadi pelayan Li Qiye. Saya pikir dia lebih kuat dari dekan. Guru Du gemetar ketakutan. Dekan dualitas saat ini adalah penguasa suci 5 warna, salah satu dari 4 Grandmaster Tanah Suci. Saat ini, dia yakin bahwa lelaki tua ini lebih kuat daripada dekan. Hal ini mengguncangnya sampai ke akar-akarnya. Siapa dia? Wilayah selatan memiliki orang-orang yang lebih kuat dari keempat Grandmaster tetapi hanya sedikit. Terlebih lagi, dia pasti pernah mendengar tentang mereka juga. Dia mulai berpikir tentang bagaimana dia merasa pria tua itu tidak asing setelah pertemuan pertama. Saya punya ikatan dengan dualitas. Komentar ini terlintas di benaknya. Mungkinkah? Teriaknya dan tercengang. Setelah beberapa saat, dia bergumam, saya harus melaporkan hal ini kepada dekan. Ia kemudian menuju puncak. Sementara itu, tamu kedua datang menemui Li Qiye, Yang Ling. Dia dan 2 teman karibnya adalah satu-satunya siswa yang menyukai Li Qiye. Siswa lainnya tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Tuan muda, tunggu sebentar, Tuan muda Li, Anda benar-benar di sini. Dia sangat gembira melihatnya. Dia tidak terlalu pintar, tetapi memiliki pikiran terbuka dan sikap ceria, sehingga orang lain menyukainya. Apakah kamu senang melihatku? Li Qiye tersenyum setelah melihat senyumnya. Menurutmu kau akan tinggal di pegunungan Myriad Beast selamanya? Dia menjawab dengan gembira. Meskipun dia seorang putri daerah dan bangsawan, dia tidak memiliki prasangka buruk terhadap orang lain.
Itulah mengapa dia tidak keberatan memanggil Li Qiye dengan sebutan Tuan Muda, karena dia tampaknya menikmatinya. Senang rasanya bisa keluar sebentar. Li Qiye tersenyum dan tidak repot-repot mengerutkan keningnya. Dia masih mengira bahwa dia adalah seorang penebang kayu yang tumbuh di pegunungan. Tuan Muda, Anda akan bergabung dengan akademi. Para guru berkata bahwa mereka pasti akan menerima Anda. Dia berkata, apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda kepada salah satu dari mereka? Saya tahu mana yang paling baik dan tidak ketat, Anda akan dapat belajar dengan mudah darinya. Dia takut dia tidak terbiasa dengan dunia luar, terutama keterbatasannya. Tidak apa-apa, aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Jawabnya, baiklah. Dia menatapnya dan tersenyum, karena ini pertama kalinya kamu di sini, aku yakin kamu tidak mengenal akademi kami. Aku akan mengajakmu jalan-jalan, akademi ini cukup besar dan kamu mungkin tersesat jika tidak membawa akademi. Setelah berkata demikian, dia menariknya keluar tanpa menunggu melihat jawabannya. Dia juga menyadari bahwa dia sedang mengintip ke dalam dirinya sendiri dan berbisik, dekan mungkin akan menghukummu karena menempati seluruh tempat ini setelah mengetahuinya. Kurasa Guru Du menyukaimu jadi mungkin dia akan membantumu menyembunyikannya. Li Qiye tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun terdapat banyak gunung dan sungai dalam radius 10.000 mil, wilayah pusat dualitas terdiri dari 9 gunung. Inti gunung inilah yang bertanggung jawab atas sisanya. Yang terbesar di antara mereka adalah White Deer, cukup tinggi untuk mencapai langit dan tampak seperti pilar. Tempat itu ditutupi dengan gua-gua dan bangunan-bangunan budidaya, lalu ditutupi dengan lapisan kabut dan kabut. Hanya sedikit yang mempunyai akses ke area ini karena area ini diperuntukkan bagi para guru, dekan, dan para tetua tinggi serta leluhur yang telah pensiun. Tidak seorang pun tahu berapa banyak gua dan gua yang ada di sini. Meskipun demikian, tempat ini telah menjadi rumah bagi banyak guru besar sejak akademi ini didirikan. Puncak-puncak lainnya juga ramai dengan kegembiraan. Misalnya, baik puncak utama maupun puncak inisiat biasanya penuh sesak. Puncak utama adalah area tempat para siswa dan guru datang untuk belajar dan memberikan ceramah. Puncaknya juga cukup besar dengan lebih dari 10.000 bangunan dan ratusan panggung pertempuran. Banyaknya arsitektur merupakan indikator yang baik tentang ukurannya. Puncak inisiasi berfungsi sebagai semacam asrama bagi para siswa. Sebagian besar siswa pernah tinggal di sini sebelumnya. Selain itu, teman dan keluarga bisa berkunjung dan bermalam. Itulah mengapa orang luar menjadi pemandangan yang biasa. Yang Ling adalah siswa tahun pertama, tetapi dia sudah terbiasa dengan akademis. Oleh karena itu, ia membimbing Li Qiye melalui puncak-puncak utama terlebih dahulu, inisiatif lalu utama. Keterampilan sosialnya tampak lebih dari cukup karena para siswa terus menyapanya. Tentu saja, beberapa juga diam-diam membicarakan Li Qiye. Apakah dia orang yang menunggangi babi hutan ke sini? Seorang gadis tersenyum setelah diperkenalkan oleh Yang Ling. Yang Ling tidak tahu bagaimana menjawab setelah mendengar ini. Para siswa mungkin tidak tahu siapa Li Qiye atau penebang kayu dari pegunungan Myriad Beast, tetapi mereka pasti pernah mendengar tentang penunggang babi hutan. Apakah kamu juga membawa si kecil hitam dan si kecil kuning? Yang Ling sendiri menjadi penasaran. Dia pikir mereka hanyalah hewan biasa. Aku tidak membawa mereka, mereka ingin ikut. Li Qiye mengangkat bahu. Kalau begitu, kamu harus mengawasi mereka, jangan biarkan mereka berkeliaran. Tunggangan para senior itu ganas dan suka memangsa binatang buas. Akan jadi masalah jika si hitam kecil dan si kuning kecil datang ke tempat yang salah dan dimakan. Yang Ling berkata dengan niat baik. Li Qiye menjadi geli setelah mendengar ini. Dia tertawa dan berkata, apa yang bisa kulakukan dalam kasus itu? Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena buta dan mengamuk. Gao, 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 bark muncul dari belakang. Si kuning kecil tampaknya telah masuk. Dia jelas tidak senang dengan komentar Li Qiye tetapi cukup pintar untuk mengarahkan ke arah Yang Ling. Rupanya mereka meragukan fakta bahwa beban itu bisa memakan mereka. Tunggangan-tunggangan itu tidak lebih dari sekadar santapan di mata mereka. Lil, Yellow, kau ikut juga. Dia tentu saja tidak mengerti tatapan tajam itu dan membungkuk untuk menepuk dahinya. Dia bertanya, kamu dan Lil, Black tidak bisa berlari? Aku tidak akan bisa membantumu karena beberapa seniorku bahkan lebih kuat dariku.
Lil Yellow menggoyangkan tubuhnya dan menjauh dari Yang Ling, tampak melotot padanya lagi. Aku pikir gadis ini bersikap konyol. Mereka adalah kaisar dari Myriad Beast Mountains. Memprovokasi mereka berarti sudah lelah hidup, apalagi mencoba memakan mereka. Jika mereka kesal, mereka akan memakan setiap makanan di Duality Academy. Si kuning kecil mempunyai kepribadian yang kuat. Yang Ling tidak membaca dan meremehkannya dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tahu bahwa anjing itu tidak suka disentuh. Kau sudah mendengarnya, jangan lari. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata pada Lil Yellow. Dia tidak takut keduanya dimakan, justru sebaliknya. Keduanya mungkin akan lapar dan terpaksa keluar untuk menghabiskan waktu di akademis. Itulah mengapa dia bertanya pada mereka. Hal yang sama berlaku untuk si kecil hitam. Si babi hutan biasanya terlihat malas, tetapi sebenarnya, ia memiliki pikiran yang lebih jahat dibandingkan si kecil kuning. Si kuning kecil tentu saja tidak berani melawan Li Qiye dan terpaksa menganggukkan kepalanya. Bisakah dia mengerti kamu? Yang Ling tersenyum setelah melihat ini, ia tampak lebih pintar dariku. Lil Yellow menjadi tidak senang lagi, berpikir bahwa gadis bodoh ini hanya membuang-buang naasnya. Bagaimana dia bisa membandingkan kaisar binatang dengan tunggangannya yang jelek? Saya bermain dengan baik karena Li Qiye. Kalau tidak, ia akan memakan Yang Ling karena menyentuh lehernya tadi. Rombongan tiba di puncak utama. Mereka dapat merasakan suasana puncak karena para siswa berlatih keras. Ada banyak tahapan pertempuran dengan para siswa yang berlatih dan bertarung. Para guru hadir untuk membimbing mereka. Beberapa berfokus pada penyempurnaan hukum dan teknik kebaikan mereka. Satu orang duduk sendirian di atas batu besar di tengah sungai, menyerap energi duniawi. Siswa yang lebih kuat menantang teman-teman mereka untuk mendapatkan pengalaman bertarung yang sebenarnya. Ada lebih dari 100 tahapan di sana dengan berbagai tingkatan. Pertarungan dimaksudkan untuk peningkatan dan pelatihan, jarang sampai mati. Hanya musuh yang benar-benar akan melakukannya. Di depan gerbang ada sebuah patung. Patung itu tidak terlalu besar, tetapi semua orang akan merasa tidak berarti saat berdiri di depannya. Ini adalah patung Master Dualitas. Dualitas di sini berarti lumpur dan awan. Yang Ling memperkenalkan. Tentu saja, patung ini diciptakan oleh keturunan masa depan, bukan Duality Master sendiri. Pada dasar patung terdapat sebuah garis yang terkenal. Namun, bukan garis dominan yang menggembar-gemborkan dunia 80.000 Buddha, tidak lebih dari sekadar patung dan para dewa di langit hanyalah rumput udara yang mengambang. Karakter berikut berubah, aku hanya manusia biasa, hanya satu pikiran yang akan menjadi awan dan lumpur. Benar sekali, kalimat ini adalah kalimat yang paling sering diucapkannya sebagai pengganti kalimat yang diucapkan pada saat pendirian Duality Academy. Tidak seorang pun tahu asal-usul garis keturunan ini, jadi mungkin garis keturunan ini berasal darinya. Oleh karena itu, orang-orang mulai memanggilnya Cloudmat atau Duality Master. Li Qiye menatap patung itu dan mengulangi kalimat itu. Saat ini berlangsung beberapa saat seolah-olah tidak ada yang lebih menarik baginya selain patung itu. Yang Ling memperhatikan hal ini dan berpikir bahwa Li Qiye memiliki ekspresi yang aneh. Sulit untuk menentukan apakah itu emosi tertentu. Meskipun banyak yang datang dan melihat patung ini, mereka biasanya menunjukkan ekspresi kagum saat mengenang kisahnya. Namun, tidak demikian halnya di sini, tidak ada tanda-tanda kekaguman atau kenangan. Meskipun demikian, dia menunggunya dengan sabar. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali pandangannya dan dia menggoda, apa pendapatmu tentang Duality Master? Li Qiye tertawa tanpa menanggapi sambil menunjukkan ekspresi alaminya. Dia tampaknya telah memahami sesuatu. Master Dualitas punya rahasia besar, apakah kamu ingin mengetahuinya? Yang Ling mengganti topik pembicaraan. Dia manusia biasa. Li Qiye tersenyum. Yang Ling terkejut mendengar jawaban ini, bagaimana kamu tahu? Itu tertulis dengan jelas di sana. Aku hanyalah manusia biasa, hanya satu pikiran yang berubah menjadi awan dan lumpur. Li Qiye menunjuk pada kalimat di bawah patung itu. Ah, pertama kali aku membacanya, aku pikir ada makna yang lebih dalam di baliknya, kata Yang Ling. Bercanda, aku sudah tahu tanpa melihat kalimat ini. Li Qiye terkekeh. Benar, dia kembali terkejut. Baca lebih banyak dan temukan lebih banyak. Saya mengetahuinya dari membaca buku.
Jawab Li Qiye. Yang Ling tidak menyangka akan demikian karena Li Qiye adalah seorang penebang kayu yang tinggal di daerah terpencil. Seorang anak yang tumbuh di sini seharusnya tidak tahu banyak tentang dunia luar. Dia pikir Li Qiye belum pernah mendengar tentang penguasa Dao yang kuat, sekte yang hebat, dan legenda. Saat ini, tampaknya dia mungkin lebih dari itu, seorang penebang kayu dengan kegemaran membaca. Tentu saja, dia tidak pernah menyentuh buku selama dia berada di kuil. Bukankah itu ajaib? Yang Ling menjelaskan lebih lanjut tentang topik tersebut, saya tidak percaya bahwa Duality Master adalah manusia biasa. Setelah datang ke sini, saya bertanya kepada para guru tentang hal ini dan mereka mengumumkannya. Coba pikirkan, bagaimana mungkin seorang manusia bisa mencapai ketinggian itu? Seorang manusia berani meremehkan agama Buddha dan para dewa. Itu sama saja dengan kejahatan yang membabi buta. Akan tetapi, tidak ada yang meragukan keaslian kalimat ini. Kalimat itu benar-benar berasal darinya. Lebih parahnya lagi, manusia ini berhasil menghancurkan ribuan kuil dan patung hanya dengan satu gerakan tangan. Afinitas Buddha dalam radius 10.000 mil pun bubar. Hanya seorang penguasa jalan yang bisa melakukan hal seperti ini, bukan manusia biasa. Yang terjadi selanjutnya adalah para petualang kuat yang datang untuk merayakan berdirinya akademisnya. Seluruh dunia berpartisipasi dalam acara ini. Hal yang sama tidak berlaku untuk pengobatan seorang penguasa Dao. Bahkan penguasa Dao Aprikot pun datang untuk mendengarkan ceramah, tidak ada yang lebih aneh dari ini. Meskipun demikian, kejadian-kejadian luar biasa dan tidak dapat dipercaya ini terasa begitu logis dan alami ketika Duality Master terlibat. Kejutan tidak lagi menjadi keajaiban di hadapannya, itu hanya menjadi kejadian-kejadian biasa. Dalam sejarah, Duality Master adalah satu-satunya manusia yang mampu mencapai semua ini. Yang Ling terkejut setelah pengumuman bagian sejarah ini. Bagaimana dia melakukannya? Katanya, dengarlah dia bahkan memasuki zona terlarang kehidupan dan bergerak bebas. Itu adalah tempat yang bahkan dihindari oleh para penguasa Dao. Tidakkah kau melihat baris kedua? Li Qiye tersenyum dan menunjuk ke bagian bawah patung, hanya satu pikiran untuk menjadi awan dan lumpur. Apa maksudmu? Tanyanya. Kamu belum mencapai level yang tepat. Li Qiye menjelaskan, secara harfiah dan sederhana, ia mampu berubah menjadi awan di atas atau lumpur di bawah hanya dengan satu pikiran. Berubah menjadi awan dan lumpur. Renungnya, masih merasa bingung. Li Qiye sedang dalam suasana hati yang baik, hal ini sangat jarang terjadi padanya. Dia merasa cukup sabar untuk melanjutkan, jadi, apa yang mereka lambangkan di sini? Dia tidak bisa langsung menjawab. Awan adalah dewa di atas 9 langit, yang melihat ke bawah dunia. Lumpur di bawah adalah manusia, yang hanya mampu melihat ke atas. Kata Li Qiye, jadi Tuan Muda, maksudmu guru dualitas mungkin hanya manusia biasa, tetapi dengan satu pikiran saja, dia bisa menjadi dewa. Dia menjadi bersemangat setelah memahami kalimat itu. Itu bukan arti sebenarnya, tapi cukup dekat. Li Qiye terkekeh. Dia sudah mendengar kalimat ini berkali-kali, mungkin lebih dari 1000 kali. Dia tidak merasakan apa-apa sebelumnya karena mungkin itu kalimat favoritnya. Sekarang, dengan bantuan Li Qiye, dia menemukan bahwa garis keturunannya agung dan mendominasi. Master dualitas mungkin menganggap dirinya tak terkalahkan. Seorang manusia yang mampu berubah menjadi dewa hanya dengan satu pikiran. Mungkin saat itu, dia tidak lagi menganggap siapapun di Eight Desoles sebagai lawan yang sebenarnya, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menantangnya. Kemudian dia bahkan memikirkan baris pertama lagi, aku hanyalah manusia biasa. Duality Master cukup dominan bahkan dalam wujud manusia biasa, tidak perlu berubah menjadi awan atau lumpur. Aku hanyalah manusia biasa, hanya satu pikiran yang berubah menjadi awan dan lumpur. Dia semakin menghargai kalimat itu setelah diulangnya. Darahnya mendidih karena dia bisa merasakan auranya yang tak tersentuh. Ia menoleh ke patung itu dan mendapati patung itu lebih besar dari sebelumnya. Orang-orang seharusnya menunduk dan menyembah, pikirnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Berubah sesuka hati. Dia menenangkan dirinya dan menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya pada Li Qiye dengan rasa ingin tahu. Karena dia memiliki hati Dao yang tidak mengenal kompromi. Semakin kuat hatinya, semakin kuat pula dia. Li Qiye menjawab, hati Dao.
Dia pernah mendengar logika ini sebelumnya dan mengira itu hanya lelucon yang tidak berdasarkan logika. Beberapa senior terus mengoceh tentang hati nuraninya, tetapi junior seperti dia lebih suka mengolah jasa hukum yang kuat atau memperoleh senjata yang kuat. Hal hati ini terlalu halus dan tak terjangkau, tampaknya lebih bersifat teoritis daripada praktis. Benarkah itu? Dia berpikir bahwa jika seseorang bisa menjadi tak terkalahkan dengan hati Dao yang kuat, tidak perlu lagi hancur. Kamu akan lebih mengerti setelah mencapai level yang tepat. Hati Dao tidak hanya terwujud dari imajinasimu, ia membutuhkan pemolesan dan akumulasi. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kenangan dan koleksi. Dia mengangguk meski masih bingung. Dia tidak dapat membayangkan betapa hati dapat membantu Duality Master. Meski begitu, dia masih mengingat bimbingan Li Qiye beserta kalimat terkenalnya. Keduanya meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Hanya manusia biasa. Benar, aku juga ingin menjadi manusia biasa, begitu bebas dan nyaman. Li Qiye menatap patung itu dan berkata dengan emosional sebelum pergi. Pemahaman adalah salah satu dari 9 puncak, yang menjadi favorit di kalangan siswa. Sesuai namanya, ini adalah tempat bagi siswa untuk belajar dan memahami Tao. Ini bukan sekadar tempat pelatihan. Tepatnya, tempat ini berisi gulungan dan buku panduan dualitas dalam berbagai bentuk. Terlalu banyak pakar papan atas yang belajar di akademi ini. Banyak dari mereka yang meninggalkan 1 atau 2 teknik setelah menyelesaikan seni mereka. Beberapa guru brilian juga memilih untuk meninggalkan pengetahuan mereka. Jadi, pemahaman adalah semacam harta karun. Harta karun itu berisi hukum dan teknik tersembunyi dari para guru, penguasa surgawi, dan penguasa Dao. Bangunan-bangunan di sini sangat jarang, tidak seperti batu-batu besar, pohon-pohon yang menjulang tinggi, dan tembok-tembok tersembunyi di antara rumpun-rumput yang tumbuh subur. Para orang bijak tidak terlalu peduli dan langsung menanamkan hukum kebaikan mereka ke berbagai objek di puncak, batu-batu besar, pohon-pohon tua. Ada yang menyembunyikan seni mereka dengan lebih baik sehingga keturunan yang ditakdirkan harus berusaha lebih keras. Itulah mengapa beberapa siswa mencari di antara rumput dan batu. Hukum prestasi mungkin sebenarnya tersembunyi di sana. Semua prestasi hukum yang ditemukan pada pemahaman tersedia bagi siswa tanpa memandang ras dan waktu mereka di akademis. Keterbukaan dan kemurahan hati ini memiliki pengaruh besar pada Eid de Solaces. Para alumni akan kembali setelah menjadi kuat untuk membayar utang, meninggalkan gerakan baru mereka di pemahaman. Biasanya, para penguasa Dao dan penguasa surgawi tidak ingin berbagi prestasinya dengan seluruh dunia. Namun, hal ini tidak berlaku bagi alumni Duality yang sukses. Hal ini menguntungkan generasi mendatang dan menciptakan siklus berbagi dan belajar. Sebagai hasilnya, semakin banyak prestasi hukum yang terkumpul di pemahaman. Li Qiye dan Yang Ling berjalan di jalan batu yang berkelok-kelok di sekitar puncak. Jalan itu membantu mereka melewati tebing yang berbahaya. Namun, hal ini tidak menghentikan siswa untuk berkerumun di atas tebing dan pepohonan. Mereka duduk berkelompok dan mencoba merasakan ajaran agung atau mempelajari seni yang ditinggalkan. Meskipun tempatnya sangat padat, puncak ini merupakan salah satu puncak yang paling tenang. Para siswa bermeditasi atau berbicara dengan nada pelan di antara mereka sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan puncak inisiat. Yang paling populer di antara teknik-teknik tersebut termasuk seni Buddha milik Dewa Diana Dao, warisan Kaisar Pedang, kekuatan tertinggi Dewa Dao Tiga Kebenaran. Yang Ling membawa Li Qiye ke patung lainnya. Area di depannya dipenuhi dengan banyak siswa. Ini adalah teknik yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang. Hanya dengan memahaminya saja, kamu akan menjadi pendekar pedang yang hebat. Yang Ling memperkenalkan dengan pelan. Li Qiye mendongak dan melihat patung kasarnya, yang tampaknya dibentuk menjadi bentuk humanoid dari sebuah batu besar. Patung itu mengangkat pedang. Wajahnya dibuat asal-asalan dan tidak dikenal. Namun, seseorang dapat merasakan energi pedang yang terpancar bahkan dari jarak yang jauh. Rasanya seolah-olah ujung pedang menyentuh dada mereka. Garis-garisnya minimal agar menyerupai seorang pengguna pedang, tidak ada hal lain yang digambarkan. Kalau saja bukan karena energi pedang yang mengamuk, orang-orang akan mengira ini palsu untuk mengelabui orang lain. Tentu saja, energi pedang yang telah ada selama jutaan tahun menunjukkan seberapa besar upaya yang telah dilakukan Kaisar Pedang untuk itu. Dia adalah salah satu penguasa Dao yang paling cemerlang.
Teknik ini sangat didambakan sehingga banyak siswa datang setiap hari untuk mempelajarinya. Mata mereka panas saat melihat patung ini dan berfantasi tentang teknik pedang. Dalam sejarah Eight de Soles, sangat sedikit penguasa Dao yang menggunakan Kaisar dalam gelar mereka. Yang paling diterima adalah Kaisar Ye. Setelah menjadi penguasa Dao, dia menyebut dirinya sebagai Kaisar. Dia mungkin satu-satunya yang melakukannya di antara rekan-rekannya. Meskipun demikian, dia telah menyapu bersih semua wilayah dan bahkan area terlarang. Jadi, tidak ada yang mempermasalahkan gelar ini. Adapun Kaisar Pedang, dia sendiri tidak menemukan hal ini. Keturunan di masa depan memberikan gelar ini karena rasa hormat. Dia pikir dia tidak setinggi itu jadi dia memilih gelar orang suci pedang. Dia tidak berani membandingkan dirinya dengan Kaisar Ye, tetapi dalam hal ilmu pedang saja, levelnya dapat mencapai ribuan zaman. Beberapa orang percaya bahwa dia adalah pendekar pedang terhebat dalam sejarah 8 Desolasi. Ia belajar di Duality Academy semasa mudanya, meskipun hanya dalam waktu yang singkat. Ia meninggalkan West King setelah itu dan melakukan perjalanan jauh sebelum menyelesaikan Dao-nya. Ia kemudian menciptakan sistem Dao tertinggi. Meski begitu, dia tetap kembali ke akademi dan meninggalkan teknik bernama Sword Point. Para siswa kemudian mempelajari teknik ini. Meskipun mereka tidak dapat memahami ilmu pedangnya, mereka tetap memperoleh banyak manfaat. Hal ini terutama berlaku bagi dewa pedang generasi mendatang. Hal yang aneh tentang patung ini adalah tidak menjadi masalah di mana seseorang berdiri atau sudut yang berhubungan dengannya. Mereka akan mendapati bahwa pedang itu selalu mengarah ke dada mereka. Tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengubah hal ini, mengubah gerakan dan mengubah posisi tidaklah menjadi masalah. Banyak yang saat ini mencoba melakukannya karena mereka tidak percaya pada fenomena ini. Beberapa dilakukan untuk memahami ilmu pedang. Kenapa dia selalu mengarahkan pedangnya ke dada kita? Dia tidak hidup, aku sudah mengubah posisiku lebih dari 10 kali. Kata seorang siswa, patung itu mungkin tidak hidup, tetapi masih dibentuk oleh Kaisar Pedang dan memiliki energi pedang di dalamnya. Bukan pedang batu yang menunjuk ke dadamu, melainkan energinya. Seorang siswa yang kuat menjelaskan. Seorang guru berkata kepadaku bahwa saat pedang ini tidak lagi mengarah ke dadamu, saat itulah kamu memahami kedalamannya. Murid yang lebih tua lainnya tersenyum dan berkata, apakah ada yang sudah mempelajarinya? Tanya seorang siswa kelas bawah. Tentu saja, akademi kami telah menghasilkan banyak kultivator terbaik, banyak pahlawan pedang dan juga dewa pedang. Banyak dari mereka yang dibimbing oleh teknik ini. Seorang siswa yang berpengetahuan menjawab, saya mendengar Matt Blade juga terpengaruh olehnya. Menggambarkan senior Matt Blade adalah pengguna pedang. Mengapa dia bisa terpengaruh oleh teknik pedang? Seorang siswa menjadi ingin tahu. Semua Dao memiliki sumber yang sama. Murid kuat sebelumnya menjawab, setelah mencapai level tertentu, pedang dan goloknya sama, itu sama sekali tidak aneh. Seorang jenius seperti senior Matt Blade pasti bisa mengetahuinya. Jangan bahas senior-senior, gimana dengan kelas kita? Tanya seorang teman. Kelompok itu saling bertukar pandangan dan tidak ada yang menjawab. Ini bukan salah mereka. Mereka tidak kurang, hanya saja tekniknya terlalu mendalam. Siapapun dalam sejarah yang berhasil memahaminya akhirnya menjadi pendekar pedang terkenal. Saya rasa kakak pertama sudah mencoba, kata seorang murid. Benar, kakak senior Dugu pernah datang ke sini sebelumnya. Seorang kakak kelas setuju. Mereka mengacu pada si jenius Dugulan. Kunjungi situs web kami untuk pembaruan baru. Jadi, apakah dia berhasil menemukannya? Ini menjadi topik berikutnya. Kebanyakan siswa telah mendengar Dugulan mencoba mempelajari jurus pedang namun mereka tidak tahu apa yang konkret. Adik Lan langsung pergi berlatih setelah melihatnya, saya yakin dia sudah menemukan sesuatu. Seorang murid yang sangat kuat dari kelas yang sama dengan Dugulan menjawab. Sepertinya masih ada kemungkinan. Penemuan ini memotivasi banyak orang. Mereka menarik napas dalam-dalam dan mengamati patung itu dengan saksama. Li Qiye hanya meliriknya dan meringis. Ayo pergi. Dia lalu berbalik dan pergi. Yang Ling juga mengamati, tetapi sayangnya, karena bakatnya yang terbatas, dia tidak belajar apapun. Dia mendapatkan kembali akal sehatnya dan mengikuti Li Qiye. Sword Point terlalu menakjubkan. Aku tidak bisa menghentikan pedang itu untuk menunjukku dari sudut manapun.
Itulah sebabnya Sword Emperor adalah pedang terpendek di dunia. Puji Yang Ling, benda itu tidak apa-apa, tapi itu tidak mewakili ilmu pedangnya. Li Qiye tersenyum. Baiklah, Tuan Muda, itu adalah teknik kaisar pedang yang tak terkalahkan. Banyak pendekar pedang hebat yang belajar dari teknik ini. Yang Ling menatap Li Qiye dengan aneh. Dao pedangnya berasal dari kitab suci benteng. Li Qiye tertawa dan berkata, jika kamu melihat yang asli, kamu akan tahu betapa biasa teknik ini. Kau sudah melihatnya. Yang Ling menjadi bingung. Tidak, Li Qiye menjawab, tetapi saya pernah melihat dalam sebuah buku di mana orang-orang menggambarkannya secara rinci. Di dalam buku, Yang Ling menganggap Li Qiye terlalu jahat. Pria itu tampak tahu segalanya, tidak ada yang bisa mengejutkannya atau menipu matanya. Tentu saja, ada baiknya jika tidak ada seorang pun yang mendengar Li Qiye meremehkan teknik pedang itu, kalau tidak, mereka pasti akan memarahinya. Yang Ling menenangkan dirinya dan membawa Li Qiye ke tempat lain dengan jasa hukum. Sayangnya, pria itu hanya melirik mereka sebentar atau mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Beberapa hukum jasa ini berasal dari penguasa surgawi dan penguasa Dao. Beberapa di antaranya dipuji sebagai sesuatu yang tak terkalahkan. Itulah mengapa dia merasa komentar Li Qiye mengejutkan. Akan tetapi, dia perlahan-lahan mulai terbiasa dengan sikap acuh tak acuhnya. Dia teringat bagaimana dia dulu tinggal di pegunungan binatang buas dan bagaimana dia memakan benda-benda abadi seperti ikan dan rumput. Dia memperlakukannya seperti makanan biasa. Di depan ada teknik pedang yang ditinggalkan oleh senior Mad Blade. Dia salah satu master kecil yang meninggalkan teknik di sini dan masih hidup. Yang Ling menjadi bersemangat setelah mereka berjalan di jalan batu lainnya. Dia tidak meminta izin sebelum meraih tangan Li Qiye dan menariknya ke depan. Mereka berjalan sedikit lebih jauh sebelum melihat sebuah batu besar di sisi tebing. Itu berisi teknik pedang Mad Blade. Seseorang juga bisa merasakan luka-luka yang sama tidak nyamannya sebelum mendekat. Oleh karena itu, para siswa di sini kesulitan untuk bertahan hidup dan pulang lebih awal. Angin pedang terlalu kuat, berlama-lama di sini akan membahayakan kultivasi kita. Seorang murid menggelengkan kepalanya dan pergi. Senior Mad Blade berasal dari era ini, jadi energi yang tersisa masih terlalu banyak. Teknik ini lebih baik diserahkan kepada keturunan di masa mendatang. Yang lain mendecakkan lidahnya setelah merasakan angin kencang. Tuan Muda, apakah Anda kenal senior Mad Blade? Dia mungkin murid terkuat yang masih hidup di akademis. Sayangnya, saya tidak dapat menahan badai atau saya akan mencoba mempelajari tekniknya. Yang Ling berkata dengan gembira. Kamu penggemarnya. Li Qiye tersenyum. Tuan Muda, rumor mengatakan bahwa senior dulunya sangat sombong selama berada di sini. Dia memandang rendah dinasti Vajra dan bahkan menyebut beberapa pangeran dari generasi itu. Yang Ling berkata dengan kagum, kakekku berkata bahwa teknik ini ditinggalkan saat dia masih menjadi murid. Dia memberitahu pangeran bahwa jika ada di antara mereka yang bisa memahami ini, dia akan bekerja sebagai pejabat untuk Vajra. Sayangnya, para pangeran bahkan tidak bisa menahan badai untuk waktu yang lama, apalagi memahami tekniknya. Yang Ling terus berbicara, dia mengingat semua detail kecil. Kamu tidak menyukai Vajra? Li Qiye tersenyum setelah melihat ekspresi gadis. Itu, tidak, tentu saja tidak. Yang Ling buru-buru mengubah ekspresinya dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak berani berbicara negatif tentang Vajra. Dia adalah putri daerah, klannya dianugerahi gelar tersebut oleh Vajra. Kakekku juga belajar di sini. Dia tidak cocok dengan pangeran. Yang Ling melihat sekeliling sebelum berbisik. Li Qiye terkekeh, tidak heran mengapa gadis itu menjadi penggemar Mad Blade karena dia telah memberi pelajaran kepada para pangeran. Tidak seperti yang kau pikirkan, Tuan Muda. Yang Ling langsung berkata, tahukah kamu bahwa di selatan ada 3 orang yang sangat hebat? Mad Blade adalah yang termuda di antara mereka. 2 yang tertinggi lebih kuat dari 4 Grandmaster. Mereka juga tidak terbatas pada tanah suci. Yang pertama adalah Buddha tertinggi dan yang lainnya adalah Raites Supreme. Buddha Agung jarang muncul di depan umum dan secara alami berasal dari tanah suci. Di sisi lain, Raites Supreme berasal dari Sekte Raites, musuh tanah suci. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, itu tidak mengherankan. 2 yang tertinggi, Li Qiye mengeraskannya.
Sekarang ada 3, semua orang menganggap senior Matt Blade sebagai satu karena dia berada di atas 4 Grandmaster, tidak ada satu pun di selatan yang menentang ini sekarang. Yang Ling membantah, Matt Blade adalah seorang jenius sejati. Meskipun debut daunnya terjadi kemudian, ia hanya membutuhkan pedangnya untuk menyapu dunia. Namanya Guan Batian, pria itu cukup sombong untuk menantang 2 orang tertinggi di masa mudanya. Dia berhasil mengalahkan sebagian besar pakar di Tanah Suci dan Sekte Kebenaran, dan berhasil mendukung perkataannya. Kemudian, ia berkelana ke 8 kerajaan liar dan berita tentangnya berhenti berdatangan. Meskipun demikian, sebagian besar masih menempatkannya sebagai penguasa ketiga. Hal ini terutama berlaku bagi para mahasiswa duality sejak ia menjadi alumni. Saat mereka semakin dekat ke batu besar itu, mereka melihat seseorang sudah berdiri di sana untuk melihat teknik itu. Pelayanmu juga ada di sini. Yang Ling menjadi terkejut. Pelayan tua itu berhenti dan tersenyum pada Yang Ling, saya bosan di kuil, jadi saya hanya ingin beristirahat. Tuan muda, Nona Yang, Anda juga datang untuk melihat-lihat. Saya membawa tuan muda Anda untuk melihat teknik pedang pamungkas senior Matt Blade. Yang Ling berkata dengan antusias, saya baru saja memberitahunya tentang bagaimana senior adalah yang tertinggi ketiga, kebanggaan akademis kami. Benarkah? Aku belum pernah mendengar hal ini sejak aku tinggal di pegunungan. Laki-laki tua itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, sekarang kamu tahu. Senior Matt Blade sangat hebat, dia pasti cukup kuat untuk menantang 2 orang hebat lainnya. Yang Ling melanjutkan, orang tua itu hanya tersenyum sebagai jawaban. Sayangnya Yang Ling tidak dapat bertahan lama karena pelatihannya tidak cukup kuat untuk menahan angin kencang. Angin di sini terlalu kencang, aku harus pergi. Dia merasa seolah-olah ada bilah pedang yang memotong kulitnya. Namun, dia menjadi terkejut dan bertanya, Tuan muda, Anda baik-baik saja. Baik-baik saja, aku tumbuh di pegunungan jadi kulitku menjadi keras setelah terjatuh berkali-kali. Li Qiye tersenyum. Kalau begitu aku pergi dulu. Teruslah mencari, mungkin kamu akan menemukan sesuatu, kata Yang Ling sambil berlari menjauh. Li Qiye mengetuk dan memfokuskan pada batu besar itu, lelaki tua itu melakukan hal yang sama. Hanya beberapa gerakan yang dilakukan pada batu besar itu. Meskipun demikian, potongan-potongan ini menggambarkan seorang guru besar yang merilis teknik terbaiknya. Angin kencang yang keluar dari mereka sungguh luar biasa, seolah-olah Matt Blade ada di sini secara langsung, satu tebasan yang membelah langit dan semua momentum. Dia bisa melihat ke bawah ke dunia dengan pencapaian pedangnya. Selama pengamatan cermat, seseorang akan mendapati dirinya ditelan oleh pedang momentum. Kaki mereka akan mulai gemetar. Seorang petualang yang lebih lemah tidak akan mampu menyelesaikan pengamatannya pada satu variasi. Matt Blade sesuai dengan gelarnya. Di masa mudanya, dia sangat arogan terutama selama masa sekolahnya. Gaya pedangnya sama saja, tak terkendali dan pembohong, penuh dengan kejahatan. Oleh karena itu, orang-orang mempunyai pendapat yang berbeda tentangnya. Baik Li Qiye maupun pelayannya tengah memperhatikan teknik pedang. Omong kosong, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, sangat sombong setelah mempelajari beberapa hal biasa-biasa saja, sudah berpikir tentang tak terkalahkan. Bodoh sekali. Tidak apa-apa, Li Qiye menjawab, memang ada kekurangannya, tetapi menyebutnya sebagai seni pedang tertinggi bukanlah suatu hal yang berlebihan. Hanya perlu diperbaiki dan hasilnya akan sempurna. Tuan muda, apakah Anda punya ide bagus? Tanya lelaki kamu itu. Saya yakin Anda memiliki ide-ide yang lebih baik dalam benak Anda karena Anda telah lama mempelajarinya. Ide-ide Anda lebih matang. Li Qiye terkekeh. Pedang selalu punya kekurangan. Begitu juga dengan jalan ini. Orang tua itu berkata dengan sentimental, bahkan jika aku mengubah teknik-teknik ini, teknik-teknik itu tidak akan menjadi lebih baik sedikit pun. Beberapa hal sudah selesai dan selesai. Tidak ada hukum prestasi yang sempurna, tidak memiliki hukum prestasi adalah kesempurnaan yang sesungguhnya. Seseorang hanya dapat mencoba untuk berkembang tanpa batas. Setiap teknik dan gerakan membutuhkan kekurangan untuk memiliki kekuatan. Li Qiye melanjutkan, selain itu, penggunanya juga penting. Hukum prestasi yang sempurna yang digunakan oleh seorang kultivator yang lemah akan penuh dengan celah. Namun, gerakan mana yang tidak berguna yang digunakan oleh seorang master tingkat atas? Itu akan sangat jauh dari kesempurnaan.
Fokuslah pada penggunanya, bukan pada tekniknya. Dalam pengertian tertentu, hukum prestasi tidak boleh tergolong lemah atau kuat, semuanya berasal dari sumber Grand Dao. Hanya faktor eksternal yang membedakannya. Bagus sekali kecerdasannya, Tuan Muda. Orang tua itu mengulurkan tangan dan berkata, jadi Anda tidak senang dengan klasifikasi hukum prestasi saat ini. Tidak sampai sejauh itu, hanya sudut pandang orang saja yang berbeda-beda, tergantung pada tinggi badan mereka, kata Li Qiye. Dia berhenti sebentar dan melanjutkan, ketika mempertimbangkan misteri Grand Dao, tidaklah bijaksana untuk mengklasifikasikan hukum prestasi. Namun, akan berguna bagi pemula untuk memulai dengan hukum yang tepat. Namun, hal ini membatasi pembelajaran mereka, tidak akan dapat melangkah lebih jauh dan melihat kedalaman yang sebenarnya. Benar sekali, Tuan Muda. Orang tua itu setuju, bahkan hukum prestasi tingkat kuning memiliki Dao yang dapat dibandingkan dengan tingkat surga atau bahkan mencapai batas Dao. Sayangnya, klasifikasi tersebut membatasinya pada tingkat kuning. Tetapi mereka yang memiliki bakat biasa-biasa saja dan hati nurani yang lemah akan merasa lebih mudah mempelajarinya. Selain itu, prestasi hukum yang sesuai pada tingkat yang tepat akan lebih efektif daripada hukum tingkat yang lebih tinggi. Li Qiye membela pihak lain. Benar, kekuatan tidak bergantung pada level, melainkan pada keterampilan. Orang tua itu mengangguk. Li Qiye kemudian berbalik ke arah batu besar dan menyentuh lukanya, tebasannya terlalu keras dan langsung, menurunkan momentum hingga 30% sebenarnya akan membuatnya lebih kuat dan lebih fleksibel. Hanya perlu 3 bentuk yang memiliki serangan dan pertahanan. Teknik seperti itu akan memungkinkan seseorang memiliki potensi membunuh yang tak terbatas dan kekuatan untuk menghadapi semua musuh dengan cara yang menentukan. Sentuhannya menembus teknik pedang saat ini. Kemudian, dia perlahan-lahan menggerakkan kedua telapak tangannya dan luka-luka itu tiba-tiba mulai bergerak juga. Luka-luka itu berubah dan menyatu menjadi 3 bagian. Ini adalah hasil dari berbagai penyempurnaan dan penyederhanaan, yang bertumpu pada teknik pedang yang tajam dan dahsyat yang mampu membelah surga. Luar biasa, ini benar-benar tak terhentikan. Mata lelaki tua itu berbinar setelah melihat bentuk akhir teknik itu. Dia dapat melihat variasi dan transformasi yang tak terhitung jumlahnya dari 3 tebasan itu. Segera setelah itu, 3 jurus pedang agung pun terbentuk. Ketak terkalahkan. Lelaki tua itu tenggelam dalam jalan baru, mencapai sublimasi. 3 kali membuka pintu baru untuknya, memungkinkannya melihat puncak. Li Qiye menarik tangannya kembali dan cahayanya pun menghilang. Teknik pedangnya tetap sama seperti sebelumnya, semua yang tadi tampak seperti ilusi. Teknik pedang luar biasa ini layak diberi nama. Laki-laki Anda kembali sadar dan bertanya. Sebut saja Dao Slai Trinari. Li Qiye menegurnya dengan santai. Dao Slai Trinari, aku suka. Laki-lakimu merasa namanya cocok dan hebat. Dia mengepalkan tangan dan mendesah, masih menikmati teknik hebat itu. Li Qiye tertawa dan meninggalkan lelakinya sendirian. Tuan Muda, sudah cukup lama saya berpikir bahwa angin kencang telah membuat Anda pingsan. Saya ingin mencari Anda. Bagaimana keadaanmu? Yang Ling menghela napas lega dan memandang dari atas ke bawah. Aku baik-baik saja, tubuhku kuat. Itu tidak cukup untuk menyakitiku. Li Qiye terkekeh. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Tempat berikutnya adalah lokasi ceramah Master Dualitas. Yang Ling mengembalikan tangan Li Qiye. Area ini disebut sebagai platform pencerahan. Wilayah ini tidak banyak berubah setelah jutaan tahun karena signifikansinya bagi dualitas dan dunia. Lokasinya berada di puncak Comprehension. Tempatnya datar dan terbuka dengan satu batu besar di sisi jurang. Batu besar dualitas duduk di puncak batu besar ini untuk menyampaikan ceramah kepada para guru besar dari seluruh dunia sebelumnya, Dewa Dao Apricot, penguasa surgawi teratas seperti Dewa Pedang, orang-orang tua yang telah menyendiri selama jutaan tahun. Di atas batu besar itu ada kursi batu, cukup besar dan sederhana. Meskipun demikian, kursi itu tampak seperti singgasana bagi makhluk yang mampu memahami alam semesta. Keduanya melihat banyak siswa berkumpul di sana. Sebagian besar ingin melihat platform Dao yang terkenal itu. Yang lain bermeditasi untuk mempelajari Dao, berharap dapat memanfaatkan suasana khusus itu. Guru dualitas kami memberikan ceramah di tempat ini. Dulu, tempat ini sangat ramai karena pesertanya termasuk guru penyendiri. Yang Ling berbicara seolah-olah dia ada di sini saat itu.
Hal ini dapat dimengerti. Semua siswa merasa bangga dengan tempat ini melambangkan prestise akademis. Ingatlah, Duality Master hanyalah seorang manusia biasa namun para pembudidaya puncak tetap datang mendengarkan, seorang penguasa Dao yang kuat dan orang-orang yang telah hidup jutaan tahun. Ini sungguh tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Namun, semuanya masuk akal karena karakter utamanya adalah Duality Master. Banyak diagram ukiran di bagian depan batu besar. Setiap diagram merupakan gerakan sederhana yang menggambarkan hukum jasa dengan jelas. Yang Ling buru-buru menarik Li Qiye melewati kerumunan sehingga mereka bisa melihat diagram. Saat ini, batu besar tersebut berfungsi sebagai totem spiritual akademi, belum lagi jasa hukum yang ditinggalkan oleh Duality Master. Ini adalah satu-satunya jasa hukum master dualitas yang tersisa di akademi. Yang Ling dengan antusias memberitahu Li Qiye. Ini juga sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah pendiri akademi hanya meninggalkan satu prestasi hukum untuk warisannya? Ini adalah topik hangat lainnya yang berkaitan dengan akademis. Meskipun demikian, prestasi hukum akademis perpustakaan itu jelas tidak ada duanya di Aide des Solaces. Mereka semua berasal dari berbagai sekte di dunia. Selama hari pertama, banyak sekte datang untuk memberikan kitab suci mereka kepada akademisi. Bahkan Tanah Suci memberikan seni terkuatnya kepada akademi, 6 Dao Buddha yang diciptakan oleh penguasa Dao Buddha. Ini adalah seni pamungkas Secret Mountain namun mereka tidak bertobat dalam hal itu. Penguasa Dao Apricot juga memberikan hasil karyanya sendiri kepada akademisi. Lalu ada master dari Dewa Sejati, klan yang murni, negara Raungan Singa, dan sekte kebenaran, mereka juga memberikan jasa hukum yang setara kepada akademisi. Kemudian para alumni menambahkan lagi dalam daftar tersebut, Dewa Dao Tiga Kebenaran, Dewa Dao Diana, Dewa Dao Pemakan Surga. Semua seni ini menjadikan akademi ini unik di Aide des Solaces. Hal ini membuat pendirinya tampak agak pelit jika dibandingkan. Tentu saja, tidak seorang pun tahu apakah hanya ada satu hukum kebaikan pada batu besar ini. Mungkin ada lebih banyak hukum kebaikan yang tersembunyi di sini. Karena diagram-diagram tersebut ditinggalkan oleh Duality, hampir semua siswa akan datang ke sini setidaknya sekali untuk melihatnya. Mayoritas juga ingin memahaminya. Menurut rumor yang beredar, hukum prestasi ini sungguh tak tertandingi dan luar biasa dahsyatnya. Banyak siswa yang meniru gerakan dan tindakan pada diagram, melambaikan tangan, dan sebagainya. Sayangnya, hal ini tidak membuahkan hasil apapun. Usaha mereka tidak berarti apa-apa. Mereka akhirnya berpikir bahwa ini adalah gerakan yang sederhana dan tidak berarti. Beberapa orang mempertimbangkan detail kecil dari diagram tersebut. Pasti ada hal-hal tertentu yang tersembunyi di sana. Sayangnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang berharga. Apakah Duality Master benar-benar meninggalkan prestasi hukum yang tak terkalahkan? Seorang siswa yang gagal akhirnya menjadi skeptis. Sulit untuk dikatakan. Jawab yang lain. Kenyataannya, dia bukan satu-satunya. Jika diagram-diagram ini tidak ditinggalkan oleh Duality Master, mereka akan berpikir bahwa ini adalah gambar-gambar yang buruk. Sang pemahat hanya mencoba untuk menjadi misterius. Aduhai, karena memang diciptakan oleh Duality Master, siapakah yang berani menyebutnya sebagai karya seni yang buruk dan jelek? Mungkin kita mendekati hal ini dari sudut pandang yang salah. Seorang murid menghabiskan setengah hari di sini dan akhirnya menyerah. Jangan lupa, Duality Master adalah manusia biasa. Perspektifnya tentang berlatih mungkin sama sekali berbeda dari kita. Itu masuk akal, mungkin gerakan-gerakan itu dimaksudkan sebagai latihan. Siswa lain berpikir bahwa ini bukan hukum prestasi tetapi tidak berani terlalu hitam-hitam. Ini bukan latihan. Ini benar-benar hukum jasa yang mendalam. Seorang penguasa Dao pernah berkata bahwa seseorang yang memahami diagram sudah memiliki pemahaman yang kuat tentang makna sebenarnya dari Dao Agung. Seorang siswa yang lebih tua menggelengkan kepalanya. Kerumunan itu saling bertukar pandangan, tidak seorang pun akan menerjemahkan kata-kata seorang penguasa Dao. Mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu yang terlepas dari bakat mereka. Apakah ada yang pernah melakukan hal seperti itu dalam sejarah? Seorang siswa bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat diagram tersebut. Tidak, murid yang lebih tua itu berdoa sebelum menjawab, namun, saya pernah mendengar dari guru
Xiahu bahwa setelah menjadi penguasa Dao, penguasa Diana Dao kembali dan berdiri di depan batu besar ini untuk waktu yang lama. Dewa Diana Dao, kerumunan menjadi terdiam setelah mendengar gelar ini. Buddha Holy Ground adalah garis keturunan dengan 4 penguasa Dao. Diana adalah yang ketiga, tetapi beberapa orang dianggap yang terkuat, bahkan melampaui penguasa Dao Buddha. Ada sebuah ungkapan di Tanah Suci, tanyakan kepada Dewa Buddha Dao mengenai ajaran Buddha, Dewa Vajra Dao untuk pertanyaan militer, Dewa Diana Dao untuk berlatih. Faktanya, beberapa orang mencantumkan Diana di antara 10 penguasa jalan teratas dalam hal meditasi murni. Kabarnya, penguasa Diana Dao telah menyelesaikan bab Buddhaomisasi sehingga mencapai Grand Dao-nya yang luar biasa. Saya pikir dia mungkin telah menemukan jawabannya. Seorang murid berkata dengan kagum. Salah satu tetra zen, Buddhaomisasi. Siswa lain menambahkan, Dao Lord dulunya adalah seorang pangeran yang terpelajar di akademi. Ia akhirnya menemukan sebuah harta karun yang berisi kitab suci legendaris, bab Buddhaomisasi dari Tera Zen. Hal ini memungkinkannya menjadi seorang penguasa Dao Buddha. Kau benar, dia seharusnya bisa melakukannya. Kata siswa lainnya. Semua mata berbicara kepada siswa yang lebih tua, dengan penuh harap menunggu jawaban. Maksudku, seorang penguasa Dao, Diana yang agung, seharusnya bisa menemukan jawabannya, bukan? Permen yang lain. Murid yang lebih tua itu tersenyum sinis dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Guru Xiahu berkata bahwa dia berada di sini selama 3 hari 3 malam. Ketika dia hendak pergi, dia hanya mengatakan sangat baik dan tidak ada yang lain. Para siswa saling bertukar pandangan, tidak menyadari hasil yang sebenarnya. Bagus sekali. Seorang murid berdoa dan berkata, ini bisa menjadi pujian atau ungkapan kekaguman. Itu berarti penguasaan diagram telah memahami kedalamannya atau makna diagram-diagram itu. Master dualitas pasti mencoba menyampaikan sesuatu melalui diagram-diagram itu. Penguasa Dao mungkin mengerti, tetapi dia tidak memberitahu siapapun tentang sifat sebenarnya dari diagram tersebut. Misteri itu tetap ada. Li Qiye tidak dapat menahan senyumnya saat melihat diagram tersebut. Senyumnya semakin lebar seolah-olah dia menikmati karya seninya tersebut. Di sisi lain, Yang Ling meniru gerakan dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang melakukan ini. Sayangnya, metode ini tidak membuahkan hasil apapun. Aku sudah menyalinnya dan menghafalnya sejak lama, tidak ada gunanya, aku tidak tahu apa itu. Yang Ling memasang ekspresi tidak berdaya. Kau bisa mengucapkan mantra dan menebak 1 miliar kali lagi, tetapi kau tetap tidak akan bisa memahami diagram misteri itu. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil melihat ekspresi Yang Ling. Kenapa tidak? Matanya yang cerah dipenuhi rasa ingin tahu. Karena diagram itu tidak dibuat untuk matamu, hanya beberapa orang saja. Li Qiye mengungkapkan, untuk siapa? Siapakah yang bisa memahaminya? Tanyanya. Seseorang yang telah memahami misteri Dao. Li Qiye menatap diagram itu dan tersenyum aneh penuh ilustrasi. Tuan muda, apakah Anda bisa memahaminya? Atau setidaknya memperhatikan beberapa petunjuk? Yang Ling tertarik dengan senyum misterius itu dan bertanya. Ya, aku mengerti. Senyum Li Qiye semakin cerah. Komentar ini langsung menarik perhatian semua orang. Percakapan sebelumnya tidak menarik perhatian karena ada lebih dari 1000 siswa di sini. Mereka berkumpul dan berbicara di antara mereka sendiri dengan fokus pada diagram, tidak ada yang memperhatikan Li Qiye dan Yang Ling. Namun, ketika Li Qiye mengatakan bahwa dia memahaminya, seluruh penonton terkejut. Mata semua orang menatapnya, tercengang. Bahkan Yang Ling pun menatapnya, kata tidak percaya tertulis jelas di wajahnya. Siapa dia? Banyak yang tidak tahu siapa Li Qiye. Itulah orang yang menunggangi babi hutan. Penampilannya ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi para penonton. Tidak banyak yang benar-benar datang ke Myriad Beast Mountains dan melihatnya, jadi periode itu menjadi fokus yang lebih besar. Begitulah dia. Para siswa pasti pernah mendengar tentang peristiwa ini. Dari mana dia berasal, mengapa dia tidak tahu malu sampai membuat pernyataan seperti itu? Tanya siswa lainnya. Sikap skeptis memang diperlukan dalam kasus ini karena preseden historis. Bagaimana mungkin seorang junior seperti Li Qiye, seorang pria yang menunggangi babi hutan ke akademisi, berani tidak menghormati orang bijak sebelumnya? Dia dari pegunungan Myriad Beast.
Seorang murid memiliki ekspresi waspada ketika berbicara tentang Li Qiye, dia memanggil ribuan binatang buas purba dan membentai pasukan. Dia tidak bungkuk. Pembantaian berdarah itu masih menghantuinya baru-baru ini. Ya, seorang guru memanggil putra gunung, kesayangan para binatang. Murid lainnya menambahkan, ini bukan Myriad Beast Mountains. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang anak pembohong memahami misteri yang ditinggalkan oleh Duality Master? Dia bahkan mungkin belum mempelajari banyak jasa hukum dan hukum-hukumnya mungkin di bawah rata-rata. Seseorang yang ada di sana tidak setuju. Kedua belah pihak mulai membicarakan masalah ini. Tuan muda, diagram dan gerakan mana yang Anda pahami? Yang Ling bertanya, tidak ingin bersikap sombong. Dia tidak berpikir bahwa Tuan muda memahami segalanya. Hanya memahami satu diagram atau melihat satu petunjuk saja sudah cukup menakjubkan. Semuanya, Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh. Semuanya, Yang Ling tanpa sengaja mendesah pelan karena terkejut. Tidak ada seorang jenius atau guru dalam sejarah yang mampu memahami diagram-diagram tersebut. Mungkin hanya Diana Dao Lord yang menjadi terisolasi. Saat ini, seorang junior yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa ia memahami segalanya. Tidak mungkin, seorang murid membalas dengan tergesa-gesa. Dia dramatis dan berkata, hanya dengan memahami satu atau dua diagram berarti kamu dapat tercatat dalam sejarah. Sungguh lucu, apakah kamu pikir kamu adalah penguasa Diana Dao? Menurut catatan, Sword God tidak mengerti ketika Duality Master mengukir diagram. Dia bertanya dan sang guru hanya menjawab sambil tersenyum. Tahukah kamu siapa Dewa Pedang dan apa yang dia wakili saat itu? Murid lain menyuarakan ketidakpercayaannya. Padahal, tidak ada satupun di sini yang menganggapnya serius karena itu mustahil. Sebagian memandangnya dengan jijik. Sebagian lainnya tidak mau dikomentari karena tidak perlu memperhatikan seorang pembual. Tuan Muda Li, harap perhatikan kata-katamu karena ini adalah Akademi Dualitas, bukan pegunungan Myriad Beast. Kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan di sana karena kurangnya pendengar. Di sini, ada terlalu banyak pendengar, itu akan membawa masalah yang tidak perlu bagimu. Seseorang yang baik hati mengingatkan Li Qiye. Seseorang harus dapat mendukung klaim keterlaluan di sini atau masalah akan datang. Ya, hanya ikan dan burung yang mendengarkan omong kosongmu di pegunungan. Sekarang, kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Lebih baik berhenti membual mulai sekarang. Permen karet yang lain, Tuan Muda, bahkan Dewa Pedang pun tidak memahaminya. Yang Ling berkata pelan pada Li Qiye. Dia pikir dia bisa mengerti satu atau dua diagram, tetapi tentu saja tidak semuanya. Itulah sebabnya dia mengingatkannya dengan niat baik. Sama sekali tidak sulit. Maksud dari Duality Master sangat singkat dan sederhana. Li Qiye tersenyum tanpa henti sambil menatap ke arah kerumunan. Betapa kurang terbukanya, menyebut misteri abadi dengan singkat dan sederhana. Seorang siswa yang tidak senang langsung berkata, benar sekali, kamu terlalu sombong. Bahkan orang-orang yang netral mulai menggelengkan kepala, berpikir bahwa Li Qiye bersikap tidak hormat kepada Master Dualitas. Kudengar ada yang bertingkah konyol di sini. Jadi, dia bocah dari pegunungan Myriad Beast. Suatu hal yang sering muncul. Orang-orang menoleh dan melihat sekelompok teman mendekat. Orang di depan tidak lain adalah Zhang Changyu. Nak, kamu tidak tahu siapa Master Dualitas. Dia adalah pendiri akademi kami, eksistensi yang paling tak tertandingi dan cemerlang dalam sejarah. Komentarmu yang ceroboh meremehkan gengsi dan akademis. Zhang Changyu mendekati Li Qiye dan berkata dengan dingin. Bersambung,